Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Anak-anak, jumpa lagi dengan pembelajaran akidah. Nah, kali ini kita melanjutkan pembelajaran sebelumnya ya. Yang kita bahas kali ini yaitu Asmaul Husna, Al-Hamid, dan Asy-Syakur. Sebelumnya kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk coba dibuka bukunya. Kita akan belajar bersama Al-Hamid. Al-Hamid artinya Allah yang maha terpuji. Al-Hamid artinya Allah yang maha terpuji. Anak-anak hebat, kita sebagai manusia ciptaan Allah hanya pantas memuji Allah. Allah adalah Tuhan yang maha agung, maha pantas untuk dipuji dengan segala kenikmatannya. Coba anak-anak ingat betapa banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semua nikmat itu, semua ciptaan Allah merupakan tanda bukti bahwa Allah adalah Tuhan yang patut untuk dipuji. Ya. Kita lihat ada teman kita yang cantik, teman kita yang ganteng. Nah, itu adalah ciptaan Allah. Maka kita harus memuji Allah. Ya. Mengimani Allah Al-Hamid. Nah, ketika kita mengimani nama Allah Al-Hamid atau Allah yang maha terpuji, maka kita akan senantiasa memuji Allah dengan berzikir anak-anak. Ya. Kita boleh loh berzikir kepada Allah dengan Al-Hamid, Al-Hamid, Al-Hamid setiap saat dan setiap waktu. Yang kedua, hanya Allah yang patut dipuji dan ditinggikan ya. Karena semua yang ada di dunia ini adalah kuasa dan ciptaan Allah. Terus yang ketiga, ketika kita mengimani Allah Al-Hamid, maka akan menambah iman kita kepada Allah. Menambah keyakinan kita akan betapa tingginya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang keempat, kita akan terhindar dari rasa sombong anak-anak. Ya, karena semuanya itu adalah kuasa Allah. Semuanya adalah pemberian dari Allah. Maka yang harus kita puji adalah yang menciptakan semua itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menyadari dengan nama Allah Al-Hamid, kita akan terhindar dari sifat sombong. Yuk, ibu ulangi. Ketika kita mengimani nama Allah Al-Hamid, maka kita akan senantiasa memuji Allah dengan berzikir dimanapun, kapanpun kita berada. Yang kedua, hanya Allah yang patut dipuji dan ditinggikan. Yang ketiga, menambah keimanan kepada Allah. Dan yang keempat, akan terhindar dari rasa sombong. Seluruh kebaikan itu hanya milik Allah anak-anak. Karena Allah yang mencukupi semua kebutuhan makhluk. Coba kita bayangkan, kita diberi Allah tubuh yang lengkap, diberi Allah kesehatan, diberi Allah tenaga. Itu kita gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup ya. Dan semuanya itu gratis dari Allah. Oksigen misalnya, oksigen kan, kalau ada oksigen manusia akan hidup. Coba bayangkan anak-anak, kalau oksigen tiap harinya yang Allah beri itu tidak gratis, bagaimana nasib manusia? Yang kedua, Allah memberi kenikmatan hidup.
Dan yang ketiga, Allah menganugerahkan tubuh dan panca indera untuk bisa beraktivitas. Nah, semua ini adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kita harus senantiasa memuji Allah. Selanjutnya kita akan membahas asy-syakur. Artinya Allah yang maha mensyukuri. Ya. Anak-anak, dalam Quran surat Al-Ibrahim ayat 7, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika manusia bersyukur, pasti Allah akan menambah nikmat kepada manusia itu, anak-anak. Tapi jika manusia itu mengingkari atau kufur nikmat, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Dari surat ini bisa kita simpulkan bahwa ketika manusia bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat, menambah pahala kepada manusia itu. Tapi jika manusia itu mengkufuri nikmat Allah atau tidak mau bersyukur, maka Allah itu akan menurunkan azab yang sangat pedih kepada manusia itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi kesimpulannya, kita harus senantiasa bersyukur, ya. Kita diberikan sehat bersyukur, diberikan kecerdasan bersyukur, diberikan kepandaian bersyukur, dan apapun yang kita miliki harus senantiasa kita syukuri. Karena jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat itu. Yuk, di sini siapa yang mau nikmatnya ditambah sama Allah? Pasti semuanya mau, ya. Kuncinya bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan sekecil apapun kebaikan itu. Jadi kita tidak boleh meremehkan kebaikan atau amal, meskipun amal atau kebaikan itu sekecil apapun. Misalnya kita senantiasa tersenyum kepada seseorang. Senyum itu kan sedekah, ya. Kita harus senantiasa senyum kepada sesama manusia. Karena senyum itu termasuk sedekah. Nah, Allah tidak akan melupakan kebaikan kita itu, walau sekadar hanya bersenyum. Terus misalnya kita memberikan uang kita meskipun hanya 500 rupiah ke dalam kotak amal. Nah, Allah tidak akan melupakan kebaikan kita. Pasti Allah lipat gandakan. Tapi kuncinya kita harus ikhlas, ya. Kita nggak boleh melakukannya untuk mendapat pujian dari orang lain. Kuncinya kita harus ikhlas. Dari sini anak-anak paham? Nah, sekarang Bu, bagaimana sih meneladani asy-syakur? Berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Ya, jadi kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita harus berterima kasih. Dengan mengucapkan terima kasih disertai doa. Bagaimana bunyinya? Jazakumullahu khairan katsira. Jazakumullahu khairan katsira. Yang artinya semoga Allah membalas kebaikanmu. Ya. Apapun yang kita lakukan semuanya atas dasar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa diberikan kenikmatan. Ya. Terima kasih anak-anak hebat sudah mendengarkan. Jangan lupa belajar. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.